Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kita dengan tema hari ini membahas terkait dengan asam lambung atau GERD. Kita kembali ke Dokter Wenti untuk mendengarkan pemaparan materi. Ini dokter, boleh kita lanjutkan, dokter? Oke, jadi untuk taraf penentuan diagnosa sebenarnya ini adalah kompetensinya dokter ya di vaskesnya nanti. Jadi yang kayak di awal tadi saya sebutkan bahwa yang kita tanyakan adalah apa keluhannya. Apakah ada rasa terbakar di dada atau regurgitasi tadi ya, rasa asam ataupun pahit di tenggorokan yang timbul setelah makan. Lalu gejala-gejala lain yang sudah disebutkan oleh Dokter Lisda ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa pilihan untuk menentukan atau membantu proses diagnosanya. Yang pertama ada kuesioner namanya GERD-Q. Lalu endoskopi. Nah, endoskopi saluran cerna bagian atas ini adalah gold standar atau patokannya gitu ya. Standar bakunya untuk menegakkan diagnosa bahwa ini pasti GERD ya, dan juga dapat menentukan tingkat keparahan dari GERD tersebut. Lalu ada pemeriksaan histopatologi, ini untuk memeriksa apakah nanti ada kecurigaan ke arah keganasan. Karena kita tahu kalau sudah terjadi GERD beresiko untuk terjadinya perlukaan atau iritasi di bagian sphincternya tadi ya, seperti di gambar Dr. Lisda tadi, bahwa kalau di bagian lambung itu lapisannya berbeda dengan si esofagus tadi. Kan di perbatasan tutup katupnya tadi, bagian lambung itu dia lebih tebal atau lebih tahan asam. Sedangkan yang di atasnya tadi, di bagian esofagusnya tadi, dia tidak tahan asam. Jadi ketika asam lambungnya naik atau muncul ke atas melewati sphincter tadi, maka dia bisa mengiritasi lapisan-lapisan di sekitar. Bisa memicu tukak lambung juga ya, dokter? Benar sekali, bisa memicu tukak lambung, bisa mengiritasi atau membuat perlukaan di sekitar. Dan apabila perlukaan itu terus-menerus, sudah berlangsung lama dan bertahun-tahun tanpa diobati, dia bisa merubah sel-sel sekitarnya atau epitel-epitel jaringannya berubah menjadi ganas atau memicu terjadinya kanker. Oh, bisa sampai kanker ya, Ya, dokter? bisa jadi keganasan. Makanya perlu dilakukan pemeriksaan histopatologi kalau ada kecurigaan ke arah sana. Kemudian ada pemeriksaan pH metri, PPI test, dan pemeriksaan penunjang lainnya. Kita bahas satu-satu ya, lumayan banyak sebenarnya. Oke, jadi yang pertama ini adalah GERD-Q. GERD-Q ini biasanya dilakukan di vaskes pertama ya. Jadi fungsinya kuesionernya ini sebenarnya untuk menentukan apakah dia GERD atau tidak, tapi dia tidak bisa menentukan tingkat keparahan, namun dapat mengevaluasi terapi. Jadi kalau kita sudah, ya benar, kalau kita sudah kasih terapinya ya, oke, kita terapi dengan GERD, maka kita berikan obat, lalu nanti setelah selesai terapi kita tanyakan lagi, kita evaluasi dengan kuesioner ini. Karena dia ada poin-poinnya nanti ya. Nah, di sini sendiri jelaskan sensitivitasnya dan spesifitasnya sebesar 65% dan 71% ya. Jadi cukup tinggi. Cukup tinggi, dokter. Benar sekali. Nah, ini pertanyaannya apa saja ya? Yang pertama ini ditanyakan dan dirasakan pada 7 hari terakhir. Jadi nanti ada nih poinnya, ada 0 hari, 1 hari, 2 sampai 3 hari, 4 sampai 7 hari. Yang pertama kita tanyakan seberapa sering mengalami rasa terbakar tadi atau heartburn tadi. Oh, kira-kira 1 minggu ini, dok. Berarti poinnya 3 ya. Kemudian kalau misalnya kita tanyakan, ada nggak rasa pahit atau asam-asam di tenggorokan? Oh, nggak ada, dok. Berarti poinnya 0. Seperti itu ya. Jadi ada sekitar 6 pertanyaan ya. Apakah ada mual, kemudian nyeri ulu hati, apakah sering memakan obat-obatan untuk emah atau obat-obatan untuk lambung. Nah, itu ada poinnya sendiri ya. Nah, kalau kurang dari 7 tidak menderita katanya. Kalau lebih dari 7 sampai 18 kemungkinan adalah GERD dan bisa diterapi dengan terapi GERD yang ada di vaskes. Itu kuesionernya ya. Oke, nah ini tadi yang bakunya tadi ya atau gold standarnya adalah endoskopi. Jadi dimasukkan sedikit seperti kamera mungkin ya. Ke dalam mulut ya, ini ya, kayak gambar gini ya. Jadi ada kamera masukin ke lambung untuk melihat oke, dia ada luka enggak gitu ya. Jadi tujuannya adalah memastikan ada tidaknya kerusakan di esofagus. Seperti erosi tadi ya, ulcerasi ataupun struktur.
mungkin ada kerusakan di sana ataupun esophagus baret atau keganasan ya, sudah berubah epitel atau jaringan di sekitarnya. Pasti itu sakit banget ya dokter ya kalau Ya. udah sampai tukak lambung Ya, juga. udah yang tingkat parah sih sebenarnya ya, Parah. yang perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Biasanya juga dilakukan endoskopi ini apabila pasien yang sudah menderita GERD dengan alarm simptom. Alarm simptom itu apabila disertai dengan nyeri menelan, sakit saat menelan, ada perdarahan, misalnya BAB-nya berwarna hitam, kemudian ada juga disertai dengan penurunan berat badan. Dan biasanya lebih ke usia di atas 50 tahun ya. Oke, jadi menilai berat ringannya pada LES tadi ya. Kemudian bisa juga untuk dilakukan sekalian ya pengambilan sampel biopsi untuk dilakukan pemeriksaan histopatologi apabila dicurigai terjadinya keganasan. Gambarnya seperti apa? Nggak afdol kalau kita nggak lihat gambar ya. Nah, ini Ya, ini ada klasifikasinya ya. Ini tingkat keparahannya berdasarkan hasil endoskopi. Jadi, yang kalau tidak ada kerusakan namanya NERD. Kalau ada kerusakan ada 4 tingkatan ya. Oke, yang pertama yang ini yang A ya. Grade A ini dia kerusakannya atau ada perlukaannya kurang dari 5 mm atau 0,5 cm dan tunggal. Jadi lukanya cuma satu, kecil gitu ya di sekitar sini nih. Ini kalau di TV mungkin kelihatan ya. Ada buletin kecil sedikit. Lalu kalau yang B dia kurang dari 0,5 cm, 0,5 cm atau 5 mm, tapi dia banyak. Jadi tidak tunggal ya, sudah banyak di sekitar-sekitarnya luka-lukanya seperti ini ya. Nah, ini yang lebih parah lagi. Udah lihat kan berbeda nih. sudah ini banget ya, udah parah nih ya dokter. Ya, udah banyak nih granul-granul atau seperti bentuknya yang tidak rata lagi ya lapisannya. Kalau yang C ini lebih dari 5 mm. Kalau yang D ini sudah semakin luka lagi, bahkan bisa menyempit dia ya. Menakutkan ya dokter ya. Iya. Baik, kita tahan dulu dokter sebelum kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan dokter kita.